Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gilang Malik Darussalam akan membuat sebuah video membaca dari produk buku Qiraah untuk tugas ujian akhir mata kuliah Bahasa Arab yang diampu oleh Ustadz Dr. Umar Faruk. Akan membacakan halaman 95. Bismillahirrahmanirrahim. Mafhumul ittisali wa ahamiyatuhu. Konsep komunikasi dan kepentingannya. Al-wahdatul ula Iqra an-naso al-ati qiraatan sahihatan. Bacalah kalimat di bawah ini dengan bacaan yang benar. Al-ittisalu kama sabaqo al-qawlu amaliyatan murakkabatan tashtamilu ala majmu'atin amaliyatin mutadakhalatin taduru baina mukawinati arba'atun hiya risalatun wa mursilun wa wasilatun wa mustaqbilun. Komunikasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya atau dalam materi sebelumnya, topik sebelumnya itu saya sudah membahas bahwa komunikasi adalah sebuah proses kompleks yang terdiri dari serangkaian proses yang saling terikat koordinat antara 4 komponen. Yang pertama, risalatun atau pesan, pemursilun pengirim, atau wasilatun wasil atau sarana ya, wasilah, pemustaqbilun dan penerima. Kita beranjak yang pertama yaitu ar-risalatu wa yaqsudu biha al-muhtawa alladhi yawuddul mursilu naqlahu ilal akharina mustahdifan min waraihi at-ta'siru alaihim. Nah, yang pertama adalah sebuah pesan yang artinya isi yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada orang lain dengan cara mempengaruhinya. Tentu saja sebuah pesan itu bisa mempengaruhi orang yang penerimanya, bagaimana dia bisa mengikuti apa yang mau, seperti yang kita mau. Nah, walikulli risalatin madmunun, dan setiap pesan memiliki isi. Ma huwa madmun huwa ibaratun anil afkari allati yuradu at-ta'biru anha wa syaklun wa huwa ibaratun anil rumuzi al-lughawiyatil lati yatimu at-ta'biru biha. Madmun adalah atau isi adalah sebuah gagasan yang ingin diungkapkan dalam bentuk mungkin simbol, rumus, dalam bentuk linguistik juga yang ingin digunakan. Itu adalah sebuah risalah atau pesan. Selanjutnya adalah al-mursilu. Al-mursilu huwa masdarur risalati innahu at-tarfa al-awwala fi amaliyatil ittisal walladhi yuridu at-ta'thiru fil akharin min khalali afkari didihi. Nah, yang kedua adalah mursil. Mursil adalah sumber pesan, masdarur risalah. Ia adalah pihak pertama dalam proses komunikasi ini dan tidak ingin mempengaruhi orang lain melalui ide-idenya. Terus wal mursilu huna qad yakunu fardan aw majmu'atan afrodin bal qad yakunu insanan wa qad yakunu alatan ma'a ikhtilafi bainahuma. Nah, dalam mursil ini atau sebuah pengirim ini tidak mesti harus individu, bisa menjadi sekelompok ataupun perkumpulan, tapi mungkin tidak hanya sebuah individu walaupun kelompok juga, tapi bisa saja bukan hanya dari sebuah manusia. Wa qad yakunu alatan, dan bisa jadi dari sebuah mesin. Tapi dengan perbedaan di antara mereka. Itu adalah sebuah pengirim. Selanjutnya adalah al-wasilah. Al-wasilatu wa yaqsudu biya al-adatul lati tantaqilu min khalaliya ar-risalata. Nah, wal-wasilah adalah kita bisa menyederhanakan dengan sebuah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan min khalali ar-risalah. Wa tutnawiyu
Al-wasailu ma baina sauti al-adi inda ittisal al-mubashiri dal kitab al-kharaid war-rusumi was-sajilat wa ajhizatil i'lam. Nah, saat berkomunikasi secara langsung, sarananya berkisar dari audio publik hingga buku, peta, gambar, rekaman, dan perangkat media. Nah, semua media yang bisa mengantarkan sebuah pesan itu bisa disebut dengan wasilah. Apa saja, mau radio, mau televisi, itu adalah sebuah media. Ya. Min maja ila iltilfazi ila hasibi komputer ila ghairi dalik min adawat. Pokoknya semua media-media yang menyampaikan sebuah pesan itu adalah bisa disebut dengan wasilah, media atau sarana. Wal wasilatu laisat data sya'nin basitin fi itmami amaliyatil ittisal. Dan sebuah wasilah itu tidak menjadi sebuah alat pelengkap ya dalam proses komunikasi ini. Tidak mesti harus menggunakan media. Innaha qad tusa'idu 'alaiha wa qad tu'awwiquha. Ini bisa menjadi mempermudah kita atau bisa mempersulit kita. Nanti bisa membantu kita dalam proses komunikasi. Bal ba'dul khabra'i wasla ila darajatil masjid baina risalah wal wasilah fayaquluna inna adatal ittisal iya ar-risalah. Nah, sebagian para ulama itu ada yang berpendapat bahwa wasilah itu sama dengan sebuah kayak risalah. Jadi mendefinisikan sebuah wasilah itu sama kayak risalah, pesan. Jadi hampir tidak ada yang namanya wasilah ini. Ada beberapa ulama yang menyatakan seperti itu. Tidak, tapi itu hanya sebagian ulama saja. Tapi ada yang mengatakan bahwa pesan dan media itu adalah sebuah hal yang berbeda. Hal itu tentang sebuah wasilah atau media atau sarana. Dan kita lanjut ke al-mustaqbilu. Keempat yaitu al-mustaqbilu wa yaqsudu biya al-jihatallati tantahi ilaiha ar-risalatu wa qad takunu fardan aw majmu'atan afrodin wa hiya allati tatawalla fakku rumuzir ar-risalah wa tafsiruha mutakhaddiratun ba'da dalika al-muwaqqifu al-munasibu izauha wa tawaqqafu tafsiru hadhihi rumuzu ala adati rumuzin mu'riduha ba'da dalik. Nah, yang terakhir adalah mustaqbil, penerima. Ini berarti pihak yang pesan berakhir ya. Ini mah lawan dari sebuah penerima. Ini adalah pengirim, mursil ya. Dan itu mungkin individu atau sebuah atau sekelompok yang penerima tersebut. Tidak hanya secara individu yang memecahkan kode pesan dan menafsirkannya. Tentu saja penerima yang menerima sebuah pesan itu harus memecahkan sebuah kode yang dikirim oleh sang pengirim, lalu bisa menginterpretasikannya dalam hal-hal yang lain. Ada beberapa simbol yang mungkin ada, makanya ketika seorang pengirim mengirimkan sebuah pesan, kadang bisa disalah tafsirkan oleh sebuah penerima tersebut, karena memang setiap penerima berbeda-beda dalam hal sudut pandang. Ya, begitulah dari topik ini. Kita akan melanjutkan dalam agar memperlancar hubungan pemahaman. Kita lanjut ke at-tadribat atau tamrinat ya, latihan. At-tadribu al-awwal. Yang pertama saya akan memilih nomor 2 dan 3. Nomor 2, nukta-nukta wa ibaratun anil afkari allati yuradu at-ta'biru anha wa syaklun wa huwa ibaratun anil rumuzi al-lugawiyyati allati yatimu ta'biru biha. Nah, ini pertanyaan adalah apa? Mungkin arti dari wa ibaratun anil afkari dan seterusnya itu apa artinya? Yang pertama ada alif madmunun, ba tashtamilu, jim maqbulun, dan da amalatun murakkabatun. Yang jawabannya saya jawab A adalah madmun. Setelah itu nomor 3, al-mursilu huwa masdarul risalati
innahu at-tarfa al-awwala fi amaliyatil ittisal walladhi yuridu at-ta'siru fil akharin min khalali. Yang alif jawabannya amaliyatun murakkabatun, ba jami'atun kabiratun, jim afkaru ghairuhu, dal afkaru lidihi. Jawabannya adalah dal afkaru lidihi. Itu untuk tamrin awal. Setelah itu kita tamrin selanjutnya pada tadrib nomor 2. Saya akan menjawab sama seperti yang tadrib nomor pertama. At-tadrib ats-tsani, yang pertanyaan nomor 2, mada yaqsudu biha ar-risalatu? Jawabannya yaqsudu ar-risalatu biha al-muhtawa alladhi yawuddu al-mursilu naqlahu al-akharina mustahdifan min waraihi at-ta'thiru alaihim. Itu jawabannya. Yang ketiga, mada tunawwi'u al-wasailu ma baina as-sauti al-adi indal ittisal al-mubashiri ilal kitab ilal kharaiti war rasumi was-sajilati wa ajhizatil i'lam. Nah, itu hada al-jawab min raqmi ats-tsalits. Lanjut at-tadrib ats-tsalis, abir marayuka minas su'ali al-ati. Jadi saya akan menjawab nomor 2. Ayu afdoli bainahuma al-ittisali bi ba'di yastakhdimu ar-risalah awil hatif bisauti. Nah, pada soal pada tamrinat nomor 3 ini kita diberi bebasan untuk menjawab bagaimana, apa lebih fadilah mana daripada komunikasi dalam mengajukan sebuah pesan dulu atau melalui ambil hatib bisauti, telepon dengan seorang. Menurut saya ingdaroi fi zaman al-an afdalu al-hatib bisauti. Lidzalik al-hatib bisauti afdal minal ittisal bi ba'di yastakhdimu ar-risalah. At-tadrib ar-rabi' hati syaklan kamilan. Saya akan menjawab nomor 2. Al-wasilatu wa yaqsudu biha al-adatu allati tantaqilu min khalaliha ar-risalatu wa tatanawwu al-wasailu ma baina sauti al-adi indal ittisal al-mubashiri ilal kitab ilal kharaiti war rasumi was-sajilati wa ajhiyatil i'lam min madya'i ila tilfazi ila hasib min adawat wal wasilatu laysat dzata sya'nin basitin fi itmami amaliyatil ittisal. Itu harokat yang telah saya beri sendiri. Yang terakhir tadrib al-khamis, tarjim hadil fiqh ila lughatil Indosiah Jaidan. Terjemahkan kalimat 2 ini dengan terjemahan bahasa Indonesia yang baik. Saya akan menjawab pertama, ar-risalatu wa yaqsudu biha al-muhtawa alladhi yawuddul mursilu naqlahu ilal akharin mustadifan min wara'i at-ta'siru alaihim wa likulli risalatin madmunun wa ibaratun al-afkari allati yuradu at-ta'biru anha wa syaklun wa huwa ibaratun an-rumuzi al-lughawiyati allati yatimmu ta'biru biha. Maksudnya di sini adalah risalah, pesan yang artinya isi yang disampaikan oleh pengirim kepada orang lain dengan cara mempengaruhinya. Tentu saja pesan itu ada maksud tertentu dari sebuah pesan, dan setiap pesan memiliki isi madmun. Madmun adalah sebuah gagasan yang ingin diungkapkan dan dalam bentuk simbol ataupun rumus yang digunakan untuk kepentingannya. Nah, begitu saja dari belajar saya dalam membaca dan menjelaskan topik pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri ataupun bagi orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dalam salah penerjemahan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf dan bila taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.